Udah? Oke, kembali lagi nih ngobrol bareng Abdur. Satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya, Abdur Arsyad dan Cing Abdul Akhrian. Kenapa kita berdua begini, Dur? Iya, kenapa Jarang-jarang. tempat duduknya begini, ada merah, ada biru, karena ini pertarungan Ganjar melawan Nasdem. PDIP lawan Nasdem. Ini siapa Nasdem? Nasdem ada Anies Baswedan di Lo sini. udah memutuskan untuk mendukung siapa belum? Dur? Saya belum tahu. Belum tahu, tapi kayaknya kalau mendukung politik ini Apa kita tungguin? tiba-tiba ada setan lewat tadi. Belum tahu, Cing. Saya belum tahu. Kita lihat dari program. Lo mendukung capres apa mendukung partai? Jadi apapun partainya, kalau capresnya dia lo akan dukung, atau kebalikan, lo apapun capresnya asal partainya nyalonin ini lo ikut. Tidak juga. Jadi saya kadang melihat calon, tapi lebih banyaknya mengikuti pendapat ulama. Oh ya. Jadi kalau Ulamanya yang mana? ya terserah ulama yang kita ikutin yang mana gitu kan, ulama juga beda-beda kan pilihan politiknya. Jadi bebas saja gitu. Oh. Iya. Begitu. Nah, spesial hari ini karena sudah dibuka dengan politik, kita mengundang dua anak muda yang sangat melek politik dan konsen pada politik Indonesia. Politik praktis. Iya, politik praktis. Ini dia, kita punya bintang tamu di sini, ada Aji Pratama dan Syukran kedua. Yang satu Pratama. Iya. Lagi. Oke. Ini dia Aji Pratama dan Syukron Kemang. Syukron Martin. Kemang Pratama bisa. Syukron Martin juga bisa. Karena temannya Andika Pratama, Gading Martin. Teman Andika Pratama tuh banyak loh. Ya, ada tapi kalau ke MC dia berdua, Dur. Tapi temennya banyak, gak bisa gitu. Kalau Kemang Pratama, udah Kemang Pratama, nggak ada Mampang Pratama tuh nggak ada tuh. Iya. Pasar Minggu Pratama nggak ada. Nggak ada, iya betul. Kok kamera nggak kesini ya? Apanya belum pas? Oh, mengenalinnya masih. Oh, ini dia Aji Pratama dan Syukron. Nah. Syukron, nama lengkapnya apa? Syukron Jamal. Syukron Jamal. Berterima kasih kepada Onta berarti. Jamal Indah. Ini Jamal yang Indah. Jamal Indah. Terima kasih Indah gitu. Berarti kalau ketemu istrinya Ari Kriting, Syukron Jamal, terima kasih Indah. Kalau itu Jamila kayaknya. Jamal tuh ke cowok kayaknya. Oh iya, Jamal Mirdad. Iya. Kalau ke Indah tuh Indah yang cewek kayaknya Jamil. Saya Jamila. Jamil Ibnu Jamil ada. Jamila. Iya. Kayaknya Jamila kayaknya ya. Saya nggak tahu bahasa tatanan. Iya, saya nggak tahu tatanan bahasa Arab, tapi kayaknya begitu deh. Mulan Jamila. Apa kabar Aji dan Syukron? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sorry. Gimana? Sorry, saya mengakui diri saya sebagai host yang agak kaku-kaku, jadi mohon maaf. Ini kalian satu komunitas ya? Satu komunitas. Iya. Stand Up Indo Jaksel. Anda bukannya Stand Up Indo Cinere? Kok Cinere sih? Lah kan rumahnya di Cinere. Ikan ya tinggalnya sempat di Cinere, tapi stand up-nya Stand Up Indo Jaksel. Bahkan Cinere itu pun masuknya Depok loh. Ada Cinere yang Jaksel ada. Hah? Cinere yang Jaksel ada. Ada ya? Nggak ada, Cing. Orang Cinere yang di Samsat Cinere, Cing. Nggak ada. Nggak ada ya? Cinere itu langsung. Tapi dia mau masuk Jaksel. Tapi nggak dibolehin. Oh, Jaksel coret Cinere itu sebutannya. pengen masuk Perbatasan Jaksel soalnya. Tapi lah kalau kita masuk dari Lebak Bulus. Ya. Lebak Bulus. Fatmawati itu belok kanan ya? Ya. Yang Mayapada. Itu udah Karang Tengah tuh. Fatmawati. Itu apa? Udah apa? Karang masih Tengah. Jaksel. Jaksel, Tapi Karang Karang Tengah Tengah masuknya. Oh, Cinere itu lurus belok kiri. Iya. Kan ada Gapura tuh yang Iya. datang Depok. Nah itu ada Cinere tuh. Oh. Iya, soalnya kalau Cinere masuk Jaksel, samsat saya gimana dong? Saya kan samsat Cinere. Cinere kan makanya punya samsat sendiri dia.
Kok bisa punya samsat sendiri nggak masuk Depok? Depok tuh ada 2 samsat. Satu samsat yang Di Margonda ya. bukan di Margonda, bukan Pasgar, di dekat Pasgar. lapangan Merdeka. Taman Merdeka, ya. Itu daerah apa? Sukmajaya ya? Nah itu platnya E tuh biasanya belakangnya. Ya. Kalau Depok itu. Belakangnya kalau Kalau kami Cinere? belakangnya Z. Z. Nah, kami B samsat sekian Cinere. ZKH misalnya Ya. gitu. Jadi kalau dia masuk Jaksel, samsat saya gimana dong gitu. Oh. Jangan sampai Lo masuk jadi ngurusin Jaksel. lo jadi. Iya, masa kalau dia masuk itu Rawadenok masuk Jaksel juga dong. Iya kan nanti jadinya anggarannya lebih gede. Jakarta Tenggara ya kami ya. Ada Sempat tuh. ada isu Ada tetangga Depok, Tenggara apa? Bekasi masuk. Iya, Jakarta Depok ya kan? mau masuk Oh, Jakarta. Depok yang mau Iya, masuk. iya, Depok pengen masuk. Pengen masuk Jakarta kan? Jadi Tapi nggak diterima. jadi Jakarta Tenggara kalau nggak salah kami itu, Jateng. Ganjar. Jangan ntar banjir. Waduh. Sorry, kami Depok nggak. Di Depok itu tidak ada banjir, yang adanya selokan mampet. Tapi kan mau Gibran. Kaisang yang mau Sudah jadi. ada balihonya besar di Balihonya Jalan gede, Margonda. Oh itu beneran berarti Balihonya ya? besar. PSI PSI. menang, Kaisang. Apa itu Bukan tulisannya? PSI menang, Kaisang Apa ya? senang. Kayak ngurusin Kaisang doang PSI. Oh sorry. PSI menang, wali kota Kaisang. Gitu. Jadi ang-ang. PSI menang, wali kota Kaisang. Kaisang. Dia pegang mawar merah. Fotonya di Margonda. Bukannya editan, badan editan. Oh, Editan. saya nggak tahu ya. Bukannya doang, badannya bukan. Badannya badan siapa? Teletubbies ya? Badan editan, badan apa? Badannya badan bapaknya, Jur. Enggak, itu badannya Kaisang kayaknya, soalnya kekar gitu. Nah, saya waktu ke podcastnya Kaisang itu saya pikir dia bercanda, ternyata kayaknya kalau sampai baliho begitu kayaknya beneran deh. Iya, iya. Kalian perhatikan politik-politik itu Indonesia doang atau kota-kotanya juga? Kalau abang? Yang itu aja sih yang lewat di timeline yang Oh, yang banyak ada aja, di timeline. yang lagi rame gitu-gitu sih. Tapi emang tertarik politik maksudnya? Atau ini jadiin buat konten aja atau memang lo concern di politik? Nggak sebegitu concern kalau gua ya, karena ya suka aja bacanya, suka ngikutin aja udah gitu doang. Iya sama sih aku juga gitu. FOMO aja ngikutin konten yang lagi rame gitu. Ya udah. Oh. Bikin juga ikut-ikutan. Berarti hampir semua isu politik yang ada di timeline kalian bikin Bahas. Enggak, ya nggak semua juga. Enggak semua juga. konten? Ya, hampir semua. Hampir semua. Apa terakhir yang kalian bikin? Konten. Isu apa? Itu aja yang terakhir di retweet Gibran. Oh iya, yang di retweet Gibran itu ini ngeparodiin Reaksi Gibran yang sama Pak Prabowo itu. Iya, pas Lebaran. Pas halal bihalal yang pas Pak Prabowo ditanya mau nggak jadi Wakil saya. wakilnya Ganjar. Oh, wakil Ganjar. Oh, Prabowo tanya ke Gibran gitu. Enggak, wartawan. ditanya wartawan Pak Prabowo. Sebelahnya ada Gibran. Gibran mah nggak ngomong apa-apa, diam aja. Nanya ke Gibran atau nanya ke Pak Prabowo? Nanya ke Pak Prabowo. Prabowo, wartawan nanya ke Pak Prabowo mau Pak nggak? Prabowo mau nggak jadi wakilnya Ganjar gitu? Ah, Oke. Pak Prabowo-nya jawab, ya enggak lah, saya kan punya partai sendiri gitu-gitulah. Partai saya udah besar gini-gini. Partai Nah, saya udah besar. Tapi yang disorot apa netizen itu reaksinya Gibran di Emang sebelahnya. gimana dia? Ya kayak kayak gitu, kayak gitu. Iya, Basahin bibir lagi, basahin bibir. kan gitu-gitu mulu dia kan Ah. reaksinya. Kayak ketawa tapi sebenarnya nggak ketawa juga gitu. Memang Netizen itu aja. reaksi naturalnya Reaksi dia reaksi begitu. natural. Oh. Nah, kita impersonate aja Itu dengan kan itu. impersonate. Kemudian Gibran retweet. Impersonate dengan ngelebihin reaksinya Gibran gitu. Reaksinya kalau aneh-aneh kan gimana gitu di Iya. video. Oh ya, kalau reaksi-reaksi yang Gimana kayak gitu. main improv gitu ya, Iya. reaksi-reaksi yang tidak boleh dilakukan gitu. Dilakukan, ya. Tiba-tiba dia gerinda keramik kan enggak asik gitu. Gerindra. Gerinda. Memotong keramik Memotong demokrasi. keramik birokrasi, Wah, birokrasi. birokrasi ya, Gerinda. Gerindra. Memotong keramik birokrasi. Itu berarti lumayan sering lah ya kalian bikin konten. Saya malah nggak tahu loh. Yang lebih sering Aji sama Oza sih. Iya, saya malah nggak tahu itu yang peristiwa itu. Saya jarang sekali ngikutin. Di Twitter itu ramenya. Oke. Bikin konten nggak bertiga. Kalau ininya.
Ya jadi kalau yang sering bikin konten tuh mereka berdua namanya Petrus, Aji sama Oza. Iya. Nah lo bertiga sama lo tuh apa proyeknya? Nah jadi kita bikin namanya Kelakar Indonesia, Cing. Ah. Jadi ya istilahnya kayak apa ya movement kita buat ngumpulin orang-orang yang suka berkomedi terus nyinggung-nyinggung bahas politik sosial gitu-gitulah. Nah kebetulan kita bertiga sering bikin konten begitu. Dulu awalnya di channel Total Politik. Bikin konten kayak gue bikin YouTube Total Politik gitu ya, yang Mamat tampil di situ. Iya. yang harus Yang sangat dari tayang situ. bocor. Mamat tampil di situ sih. Ngomong apa dia? Yang Nggak itu. tahu lah, pokoknya saya akhirnya ke Cikini buat Iya. itu. Nah itu terus Itu terus bikin 2 program lah. Aji sama Oza bikin Petrus namanya, gue bikin materi 10.000. Acara stand up mingguan gitu kalau Bang Stand up Supron mingguan. bikinnya di Total Politik. Jadi abis diskusi, nah kayak persis yang model kayak acara Bang Mamat itu. Jadi abis diskusi, ntar ada stand up, bisa ngerosting lah yang ini kayak gitu. Dulu itu tuh namanya materai 10.000. pas dulu gua Sekarang namanya apa? udah nggak ada di sana. Jadi makanya Nggak kita ada. bikin sendiri kayak channel sendiri Kelakar Indonesia namanya gitu. Di Tapi pisah dari YouTube? Total Di Politik YouTube. ya. Oh di YouTube. Udah bisa lah kita dari Total Politik. Oh, berarti ada sekarang kalau kita di Kelakar Indonesia yang di YouTube Ada. 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 Itu mingguan. Jatuhnya sih mingguan, tapi sebenarnya kontennya tuh bulanan semua tuh, tapi tiap minggu ada. Maksudnya kontennya bulanan? Kayak Petrus tuh sebulan sekali, terus Oh, oke, iya, ada iya. konten walkout itu sebulan sekali, tapi tiap minggu ada. Oh, berarti ada 4 konten. Dan semua ini bernuansa politik Politik. semua, politik sosial Iya, politik gitu sosial ya. politik. Tapi ya komedi sih sebenarnya. Tapi komedi sebenarnya. Wah, canggih juga kali. Lebih ke komedinya gedenya. Emang background sekolah politik? Enggak. Lo apa sekolahnya? Gua pendidikan bimbingan konseling BK, BK. BK. Lo apa, Ji? Pakai C. politik. Politik juga. Politik itu kan Politik. banyak politisi pakai C. Dan kebijakan semuanya kan politik, hasil Politik. dari Iya. lobby-lobby politik, Iya. semua kebijakan. Jadi paket C juga bagian dari Politik. Politik. keputusan Keputusan politik. politik. Keputusan Keputusan politik. politik. Pakai C. Keputusan politik. Capek nggak sih ngomongin politik? Haji yang lebih sering kayaknya. Siapa yang Haji? Ngomongin politik beneran mungkin capek, kalau bercanda-bercanda doang mah enggak lah. Tapi yang paling enak buat dibecandain kayaknya emang isu-isu Politik ya? Politik ya. gampang Iya, iya. justru. Maksudnya cari punchline-nya juga tidak usah bersusah payah ya. Ya tapi kalian jadi ngerasa itu nggak? Ngerasa kayak materi politik jadi gampangan gitu. Jadi kayak zaman dulu tuh pernah toilet jokes itu kayak ngeblu, itu tuh kayak materi gampang. Ya, curang lah gitu ya. Ya, materi-materi gampang lah itu tuh. Kemudian sempat di zaman sempat kayaknya sekarang juga masih berasa vibe-nya, cuman kayak udah mulai turun. Berasa kayak materi dark itu juga jadi komedi gampang. Lalu sekarang kayak politik tuh juga begitu, karena semua orang kayak ngomongin politik. Jadi kayak kadang malah kita stand up ngomongin politik, orang kayak apaan sih gitu. Iya. Kalian ngerasain itu nggak? Iya, di komunitas mah pasti ngomongin politik takut aku mah. Gak Pernah berani. gitu kan kayak Iya. dua lah gitu pasti. Iya, pasti Anak-anak kalau di mah. komunitas. Nggak Iya, berani, iya. dianggap cemen, bukan cemen apa ya? Stratanya udah di bawah Iya, gitu. iya, iya. Dulu tuh sempat di mana kayak bawa materi politik tuh keren gitu. Keren ya. Waktu zaman masih ada stand up Indo masih sempat bikin apa? Provokatif, namanya? proaktif. Iya, setelah Stand itu up. lagi buat mengganti itu yang biasanya Desember. Oh iya, stand up PP betul. Iya, PP stand up. Stand up PP. Nah, itu tuh kayak orang bawa materi politik tuh kayak keren. Sekarang tuh kayak Karena ini kali di sosmed udah banyak juga yang Iya. Iya, bercanda betul, gitu kali betul. ya. Semua orang udah bisa Semua ngomong orang ya. itu. betul. Kalau dulu mungkin orang nonton dan merasa terwakilkan dengan apa yang dia omongin ya. Kalau sekarang mungkin karena Udah jarang orang. semuanya udah bisa ngomong kayak begitu. Iya. Bahkan streamer gamer aja ini ngomong-ngomongin begitu. Iya, iya. Cuman kalau kata gua karena kualitas punchline-nya, Dur. Iya. Betul. Kualitas punchline-nya aja. Kalau lo bawain itu terus kualitas punchline-nya bagus ya ketawa juga. Sekarang cuman wah gitu-gitu doang. Wah berani ya gitu-gitu. Nggak membuat orang terbahak, Dur. Ada ya beberapa premis-premis politik kalau gue lihat ya. Cuman ya berani doang aja.
Cuman Wahnya kurang. gitu. Mungkin ya. Dapat wahnya doang. Dapat wahnya doang. Terbahaknya kurang. Iya, kayak dulu sering materi cie yang dapat cie doang tapi lucunya enggak, tapi lama-lama hilang juga kan. Iya. Awal-awal gombalan bisa bikin kita ketawa. Tapi lama-lama cuman cie gitu doang. Iya. Mungkin ya. Berarti itu dirasain juga sama kalian ya? Bosan gak sih Ji? Maksudnya tadi berangkat kayak kita bikin materi, misalnya saya kayak bikin materi tentang timur aja ada rasa di mana kayak apalagi ya bosan gitu. Kalau di politik enggak? Kalau di politik sih kalau mau dibilang bosen kayaknya aku belum lama-lama banget kali ya bahas politik, makanya belum bosen. Tapi kan lu dari lomba DPR itu udah berapa lama? Tapi kan aku dari lomba DPR itu nggak pernah bahas materi politik sampai 2021. Setelah itu. Oh, tapi sekarang kan jatuhnya entah kalian banyak ya, mulai dari yang materai 10.000 itu atau segala macam yang sebulan, kemudian seminggunya setiap seminggu ada kan, itu semuanya politik tuh. Dengan rutinitas yang begitu tuh mumet nggak kayak waduh dikemanain lagi ya materi ini ya gitu. Lebih ke ini sih, lebih ke muak mainin yang tadi kayak kata Cing Abdel, jok sosmednya itu. Iya kan? Jok sosmednya itu udah muak sebenarnya mainnya, tapi harus tetap dilakuin karena yang kena yang gitu-gitu gitu. Ya mungkin Dur karena kita pelaku juga, jadi ngerasa yang kayak gitu udah nggak masuk. Tapi buat orang mungkin masih Di TikTok masih FYP aja, iya, sekadar gitu, ngomong banteng gitu lah, udah FYP Iya, aja. Iya, gitu. Iya. Yang kadang saya nonton tuh sudah sampai kayak apaan sih gini doang gitu. Iya mungkin karena kita pelakunya Dur. Iya. Betul juga sih. Tapi kan menurut gue sangat sulit karena politik kan kayaknya hitungan hari udah ganti isu, hari ganti isu. Jadi sering tidak relevan mungkin. Mungkin lo nonton pada saat tidak relevan kali Dur. Karena setiap hari ganti-ganti, maksudnya ini udah nggak usah diomongin lah, orang udah ada isu baru. Nah lo siasatinnya gimana tuh Ji? Ron? Enggak, makanya dulu yang misalnya kayak materai 10.000 tuh, itu kan seminggu sekali tuh yang masih di total politik ya. Iya. Nah kan gue nge-MC, tapi kan harus nyiapin bahan juga tuh. Ya sebenarnya justru ya gampang, karena kan isunya pasti terbarukan terus kan. Jadi bikin yang kayak H-1 juga kita bisa tuh nulis kayak, iya. oh ini besok temanya ini, kita bikin, udah gitu kan. Ya tapi memang ya enaknya di situ karena bisa tiap minggu bisa ada bahan, karena kan ada bahan terus, ada isu terus yang ganti-ganti gitu. Nah tapi nggak enaknya ya nggak bisa dibikin di bawah panjang kayak materi yang lain gitu. Iya. Karena kayak udah misalkan sebulan aja udah basi nih mah udah gitu. Jadi nggak bisa dibawain di acara mana lagi misalkan gitu. Materi-materi sekali pakai semua. Sekali pakai gitu. Iya. Karena membicarakan tentang situasi kondisinya, bukan ditarik yang sampai ke filsufnya lah ya. Misalnya kayak gitu lah ya. Ya memang agak berat juga sih. Harus rajin nulis. Rajin nulis. Orang peristiwa politiknya setiap hari bisa satu dua peristiwa gitu. Sama itu juga kita harus rajin nulis, cepet, harus nyari beritanya. Terus maksudnya beritanya kan belum sampai ujung gitu. Kita sering banget tuh stand up tuh komen-komennya tuh, "Weh, datanya nggak gini." Padahal itu tayangnya sebelum ini. Betul. Pada saat kita bikin materi itu, berita baru sampai sini. Berita yang nongol di saat dia menonton ini belum ada. Belum ada, iya. Betul. Sering banget tuh kayak gitu. Betul. Itu sama seperti keresahannya Ate juga. Jadi Ate tuh dia ngerosting Kaesang di acaranya Kaesang. Tentang apa gitu saya lupa lah. Tentang kereta cepat atau apa gitu. Tapi kemudian ketika tayang sudah ada berita terbaru lagi gitu yang mengcounter beatnya dia. Tapi sebenarnya memang kalau itu waktu taping langsung tayang itu sah-sah aja itu tuh. Iya. Karena beritanya belum ada gitu lah. Ya susahnya bikin materi politik gitu ya. Tapi sebelum kalian, kalau Aji kan memang dari yang lomba DPR itu. Kalau Sukron sebelum ini materimu kayak apa sebenarnya? Ya, sebelum ke politik-politik ini? Ya memang dulu materi-materi suka ada beberapa ceritain masalah keterikatan gua kenapa bahas politik gitu-gitu kayak. Oh memang sudah ada sedikit-sedikit persona ke sana. Sedikit ya, tapi emang nggak setebal itu, makanya pas udah ada platformnya ya makin mau nggak mau nulis kan, kayak waktu itu di Total Politik ya mau nggak mau lebih sering bikin materi politik gitu. Tapi emang dulu sempat lah nyinggung-nyinggung
nyenggol-nyenggol masalah politik di materi stand up ya. Kalau Aji setelah lomba DPR itu, kemudian kan sempat sampai 2021 baru nulis materi politik. Iya. Nah, di antara itu apa materinya? Di antara itu yang ngebahas kehidupan personal aja. Tapi kurang dapat atau lo kurang nyaman malah jadinya? Sebenarnya lebih nyaman, sampai sekarang pun lebih nyaman yang ngebahas kehidupan personal, Cing. Ah. Cuman lebih menghasilkan yang bahas politik kan. Tuntutan industri. Iya, Industri, nggak ada kerjaannya. Kerjanya itu. Nggak ada yang ngedenger. Iya, ya. Bersuara vokal jadi karena tuntutan industri. Iya. Kocak ya? Iya, Iya, maksudnya, jadi agak aneh ya gitu ya. maksudnya di zaman kayaknya ya, di zaman almarhum Munir tuh kan kayaknya omongan politik itu omongan yang siapa nih yang berani ngomong nih? Siapa yang berani ngomong? Sekarang malah kita masuk di industri yang orang nuntut untuk ngomong politik gitu. Beda ya, udah beda zamannya. Iya benar. Tapi akhirnya lo belajar politik gak? Politik itu maksudnya kenapa jadi kebijakan jadi seperti ini? Iya, akhirnya gitu. Alasannya Iya, kenapa mau nggak jadi- mau kan karena sering misalkan kayak di kantor tata politik datang tamu siapa, ngobrol, podcast segala iya. macam jadi begini banget ya. Jadi malah makin kayak tertarik dalamnya gitu Iya. ya. Orang-orangnya kayak kita kan biasanya nonton di TV tuh debat wah gitu kan kayak kita tahu behind the scene-nya kayak apa Kayak apa. gitu. Iya. Lo bisa menyimpulkan nggak bahwa omong kosong semua ternyata? Ya sama kayak kita aja konten aja gitu. Iya, konten aja. Ya mungkin juga. Kalau aku ngerasanya dunia stand up sama dunia Politik tuh persis. mirip sebenarnya. Persis. Iya. Apa persisnya di mananya? Skenanya sama gitu, pergaulannya, cara mainnya, sama-sama main narasi kan kita. Sama-sama menyampaikan sesuatu. Bahkan pergaulan di luar di bawah panggungnya pun sama, ceng-cengannya sama gitu. Lo pernah menemukan nggak yang kayaknya nih memang politisi ini bercita-cita luhur gitu? Bener ini orang ingin memperjuangkan kepentingan bangsa Dia gitu. gak tahu sampai sedalam itu juga sih kan paling cuman kayak bisa cara ngobrol udah gitu. Gak saya ikutin sampai kegiatannya. Nah, ini dari omongan kan kita bisa nilai nih, apalagi begitu udah off cam udah beda banget omongan sama yang lagi on cam gitu. Iya, Bisa 180 derajat berbeda, Dur. kan kalau on cam normatif kan. Nah, ya gitu. Ya saya nggak tahu sih ya, nggak tahu juga. Maksudnya memang karena pergaulan, maksudnya saya kenal beberapa tokoh politik, tapi tidak seperti saya kenal Cing Abdel ini ya, yang saya sampai main ke rumahnya, tahu bagaimana berbicara panjang di off cam gitu, tidak pernah sampai segitu ya. Jadi saya juga kalau ditanya begitu juga bingung juga sih. Nah, kalau lo menemukannya kayak gitu beda-beda memang. Iya tapi ya benar. Persona sama masing-masing. lah. Nggak tahu kalau sampai dia apakah punya cita-cita. Iya, pun misalnya dia di off cam ngomongnya tetap normatif, akunya rada-rada gak percaya juga. Ini mah karena belum akrab aja kali gitu. Kayak kalau off cam. Iya. Iya. Mungkin begitu. Gak percaya juga kayak. Mungkin begitu, Karena belum iya. akrab. Kalau udah akrab keluar juga belangnya Iya, gitu. bisa Iya. jadi. Tapi kalau kalau saya pribadi dari segi singkatnya pembicaraan dan apa, ada beberapa orang memang yang saya rasa bahwa Dia punya cita luhur. orang ini punya idealismenya gitu. Iya, Walaupun iya, dia tergabung di partai ini, partai itu atau apapun gitu, cuman dia punya idealismenya apa yang ingin ini. Dan pembicaraannya itu betul-betul yang kayak off cam. Jadi kayak dia tidak mendefend dirinya. Jadi kayak apa yang salah dia akui memang salah begitu. Kemudian dia jelaskan sebenarnya itu begini kejadiannya gini yang akhirnya saya dari pandangan saya melihat kayak oke, kalau saya di posisinya dia mungkin saya akan seperti itu juga karena memang pertimbangan ini dan itu dan segala macam gitu. Tapi memang kalau dari segi singkat itu kalau dinilai dari cuman itu doang oke gitu. Cuman kan saya tidak akrab lagi, tidak sampai segitunya gitu. Wah. Siapa tuh, Bang? Anies. Jangan. Iya. Enggak, Anies saya belum pernah satu panggung, belum pernah. Oh, pernah di LSD. Iya. Oh, iya. Cuman itu, tapi itu kan bukan saya pribadi kan, Iya, kan rame, rame di iya. situ. Nah, cuman satu kali itu, selain itu belum pernah lagi ketemu. Di pembicaraan off cam nggak pernah. Orang di LSD itu kan dia ruangannya dipisah sendiri karena MLI ingin menyembunyikan kehadirannya. Kan? Iya. Bahkan saya itu baru tahu kalau Anies akan tampil di LSD itu
dari bocorannya Bata Effendi. Sekarang LSD udah nggak ada ya, naik LSMP. Wah, SD, SMP. Tapi sering diundang partai-partai gak sih lo? Wah, Haji sering tuh. Iya Ji, Sering. untuk mengkuliti atau ya roasting lah istilahnya gitu. Iya, diundang ke apa sih rapat tahunannya mereka tuh. Iya. Iya. Dan lu Ada ngomongin beberapa partai itu? Iya, biasanya justru mereka lebih nerima kalau aku ngecengin partai mereka daripada partai lain gitu. Dan terbuka saja mereka ya. Terbuka aja. Ya mungkin Enak itu lah sebenarnya. berapa tahun. Saya nggak tahu juga sih. Tapi memang fenomenanya ya, menurut saya sekarang itu orang ingin menunjukkan bahwa dia bisa dikritik. Iya, legowo. Dia bisa dikritik. Itu tuh menjadi sebuah nilai plus di mata masyarakat. Iya. Kita tidak tahu nanti setelah 2024 beneran bisa dikritik apa enggak ya. Iya. Tapi memang menjelang ini tuh memang kayak orang tuh kayak dikritik dia balas, dia Iya. ini. Pengen menunjukkan bahwa dia tuh tidak anti kritik apa segala macam gitu. Mungkin mau bikin jadi antitesa dari yang Gue tuh sekarang apa gimana? pernah juri di itu juga lomba kritik DPR, tapi bukan yang pas Aji, pas ada Yuda Brajamusti. Yuda lucu banget, ini dia bilang kita ngapain sih di sini lomba kritik DPR? Nah rame-rame di jalan aja nggak didengerin, apalagi di sini kritik. Udah tahu bahwa kita bercanda, katanya. Yang benar. Itu stand up komedi ya, bercanda. Mau ngeritik gimana mau didengerin, yang serius aja di luar nggak didengerin. Ini kan ikut lomba burung aja. Karena di acara itu ada lomba kritik, Iya. ada lomba burung. Iya, ada lomba murai. Murai. Kan kocak ya dia. Aneh banget ya. Dalam satu rangkaian itu ada lomba kritik, ada lomba burung. Mendingan gue ikut lomba burung deh. Lebih didengar kan. Lebih didengar Pasti katanya. lah. Iya, karena Karena kan dia dinilainya suaranya. lebih Iya. didengar. Iya. Iya. Lomba burung lebih didengar. Orang demo di luar yang serius. Gak didengar katanya. Jadi kita percuma nih di sini. Itu pada katanya lagi penyisian, kita anggota kritik DPR, yang nonton temen kita doang. Mana anggota DPR ya katanya. Anggota DPR-nya nggak Nggak ada. ada waktu penyisian. Waktu audisi. Oh, Audisi, waktu finalnya ya. baru mereka ada ya. Lucu banget sudah pada mesti. Oh, itu setelah tahunnya Aji. Iya, tahun berikutnya. Iya, Tahun berikutnya. Haji. Sekarang masih ada lagi, udah nggak ada ya? Nggak ada, udah ganti Terakhir itu ketua MPR ya? kan. Oh, Lomba berarti yang kritik MPR. kalian, Iya. berarti yang kalian itu ketua DPR-nya masih Setia Novanto. Nggak, itu yang bikin di eranya Pak Bamsud. Bamsud pasti DPR. Oh, oke. Sekarang dia MPR ya? Nah, Makanya dia bikin bikin di kritik MPR. MPR. Oh, berarti memang programnya Pak Bamsud ini. Kalian baca-baca buku politik nggak? Nggak ya? Haji baca tuh. Baca sih dikit-dikit. Baca juga ya. Iya. Lebih banyak sejarah sebenarnya dibandingin politik. Politik nggak terlalu tertarik aku mah. Nah, Ada lu terus dari- ngupdate ini apa kalau lu baca? Enggak, ini Ya enggak. itu kalau baca buku enggak pasti Baca makanya. dari berita. Ya, Ya. Baca berita berita. aja. Oh, baca berita ya. Baca dari berita. Maksudnya kalau kita tahu dasar-dasar ilmu politik, begitu kita baca berita politik, kita tahu kenapa terjadi begitu gitu maksudnya, Dur. Kenapa ini terjadi gitu sama teori-teorinya, karena kita udah tahu, sama seperti kita nonton stand up nih, kita tahu nih mana punchline-nya, mana ininya, karena kita udah punya dasar ilmunya gitu. Lebih enak sih sebenarnya memang. Saya juga tidak paham sih yang begitu-begitu. Kadang baca, karena itulah saya lemah banget kalau ilmu sosial. Jadi ilmu sosial tuh karena sebuah keputusan gitu kan, melihat dari sudut pandang manapun bisa benar bisa salah gitu. Jadi susah sekali saya kalau baca-baca, maksudnya menentukan mana yang benar mana yang salah atau apa begitu dari sebuah keputusan tuh memang agak sulit. Jadi kelakar politik ini berarti lo tiga bikin YouTube kelakar politik. Kelakar Indonesia. Kelakar Indonesia, Indonesia. sorry, kelakar Indonesia. Nah, kalau kemarin yang di Total Politik lo sebagai talent aja. Iya, aja. sebagai talent. Nah, Total Politik itu apa sih ininya? Dia punya kanal YouTube, tapi dia sebenarnya apa? Di channel YouTube aja. Channel YouTube aja Total Media, Politik. Media Oh, politik. media. Media 100% itu media politik kalau dia. Makanya dia waktu itu karena foundernya kan itu Budi sama Ari itu. Iya. Ya, seringan wawancarain komik-komik tuh. Terus suka lah sama stand up juga.
Mana tuh ngajak Aji, sama gua sama Oza gitu. Bikin di sini acara stand up. Tapi ya masih ngomongin politik gitu. Tapi lama-lama dia juga mikir. Jadi acara gua yang diskusi ngobrol serius podcast aja Jadi kurang dilihat. Jadi kurang dilihat Iya. gitu kali ya. Gitu. Karena malah lebih ramai Aji ngerosting siapa. Nah di Kelakar Indonesia udah berapa lama? Udah setahun lah ini. Setahun ya. Setahun ini ya. Progresnya oke. Ya lumayan lah. Over? Over. Off air ini udah berapa kali kita event? Kalau event gede baru 2 ya. Iya. Itu event gede apa tuh? Itu berangkat dari si Kelakar politik ini, Kelakar Indonesia ini. Iya. Di offerin gitu. Atau Iya. program Itu itu. dari konten itu Petrus itu yang Oh iya, aku si sama Petrus. Oza. Yang pertama itu tahun kemarin. Di Bulungan ya. Di Bulungan. Promo di sini juga tuh kemarin. Di Kohui. Iya. Nah, itu. Ini mau bikin yang keduanya. Ini yang kedua bareng sama Patra sama Kemal juga. Patra sama Kemal tuh di Lucunya Negeri ini ya? Lucunya Negeri Itu mereka ini. ngomong politik juga tuh? Ngomongin politik juga. Oh. Oh dia bikin kanal sendiri kan Lucunya Negeri ini tuh. Di Instagram. channel- ya kalau Instagram sendiri, tapi kalau kontennya di YouTube Bang Kemal. Oh, di YouTube-nya di Kemal. Jadi coba Kemal ya. Saya kayaknya belum pernah nonton deh. Apa Saya tuh? kayaknya Lucunya Negeri ini di YouTube. Ya. Saya sering dengar mereka yang berempat yang podcast Ancur, Ancur. yang ada Iya. Andika sama Diasnya gitu. Iya. Tapi kalau Instagramnya gue suka lihat Instagram karena sering di collab sama si Kemal ya. Ini jadi kelihat di Oh. page gue gitu. Bikin meme politik. Berarti gitu. ini nanti yang tampil kalian berempat. Aji, Oja, Iya, line up utamanya itu. Kemal, Patra. Oh, nanti ada lagi yang lain. Ada. Total ada berapa komik kira-kira? 8. Iya, mungkin Empat. komik 8. Sukron tampil nggak? Gua sama Popon MC. buka MC. Oh lo apapun MC. Bang Sukron dan Bang Popon MC, terus ada opener 2 ya. Iya. Opener 2 Sama satu lagi 9 berarti ya. iya. Banyak juga ya. Opener 2, penampil 4 sama 1 ada musik ntar kayaknya. Oh. Ada band lah. Ada band beneran atau band? Band beneran. Oh band beneran. Iya. Penyanyi lah, penyanyi. Mungkin ya. Mungkin, Tapi masih. tapi mungkin. Namanya apa? Mungkin. Petrus namanya. Iya. Petrus jilid 2 atau apa Petrus namanya? Live 2. Petrus Live 2, Iya. X Lucunya Negeriku. Oh, ini Petrus Live 2 X Lucunya Negeri ini. Iya, Lucunya Negeri. Tempatnya? 19 Agustus. Tempatnya Location to be announced. Iya. Ini to be Belum announced ini diumumkan. tempat baru. bukan. Namanya to be announced. Hah? Bukan. Oh, bukan. Tapi emang bener, aku kan ngedesain ini di Romi Hakim kan. Dia nanya to be announced tuh di daerah mana aja. Tapi keren juga ya jadi sebuah nama ya. Tobi Announced. Iya. Gimana Tobi Announced? Jadi nggak datang dia. Iya. Orang belum kasih tahu. gitu. Di daerah mana? Iya. Kayak misalkan nama sinetron to be continue gitu. Tiket udah bisa dibeli deh. Tiket Udah. udah bisa Bisa di dibeli. loket tuh. Nah, sekarang berarti masuk di periode yang Resale. early bid. Resell. Early bird. Resale. Bird. Early bird udah sold out. Tapi presale 1 Juni, sekarang kan belum. Besok. 31 Mei. Kan Sorry, tayangnya beda. sorry, ini syutingnya 31 Mei ya, jadi Iya. saya nggak tahu. Besok. Kita besok ini tayangnya ya, berarti oh ya Ini sudah tayang masuk. kapan? Juni juga. Bulan Juni ya, Iya. berarti sekarang sudah di presale. Presale. Wah, harganya mahal-mahal juga ya. 350, 400, 4,5, 500. Iya, karena yang tampil juga banyak dan Iya. keren-keren semua gitu. Iya. Ada Kemal, ada Pat. Kemal stand up. Nah itu Bang Kemal bilang tentatif. Dia lagi mempertimbangkan apakah akan stand up atau berdua doang sama Bang Patra gitu. Atau Ngobrol berdua gitu. ya. Iya, karena podcast gitu. sudah cukup lama kita tidak melihat Kemal Palevi stand up ya. Iya. Saya lama sekali belum pernah lihat dia stand up. Mungkin dia pernah open mic atau apa, cuman saya belum pernah nonton lagi gitu dia stand up gitu. Makanya kalau Kemal confirm untuk stand up di sini, keren juga sih. Datang Bang Abdur ya? Hah? Mau datang buat nonton? Oke, saya datang bukan cuma karena Kemal, karena memang acaranya bagus juga sih. Nah tapi kalau ada Kemal stand up kan itu jadi daya tarik buat orang kan, karena Iya, udah iya. lama banget orang nggak lihat dia stand up. Nah, ini pembagiannya apa? Iya. Platinum, gold sama Kursi aja sih. Silver. Depan belakang gitu. Iya, sama Tapi- dapat emas.
Kayaknya ini Rugi politik. banget kami ya. Dapat emas 1 gram. 0,01 Bisa ya, kan bisa ada iya. 60.000. 60.000 ada. Ini bisa. usul saya nih, waktu masuk selain dapat tiket, kalian beli jajan-jajanan pasar tuh. Jadi dibagi, jadi politik bagi-bagi kue. Bagus tuh. Kue bagi-bagi. Bagi kue. Pisang goreng, ini apa? nogosari. Kue telur basah gitu. Nogosari. Nogosari. Nogosari yang pakai daun pisang itu loh. Nagasari. 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 Oh, di timur Nogosari namanya, sorry ya. Di sini Nagasari. Tanggung Kalau lo. Nagasari bukan daun pisang, naga isinya, Pak. Kalau di timur gitu, Pak. Ini Kalau pisang. Nogo ya. Nogo. Kenapa nggak Nogosari? Udah diganti O semua tuh A. Nogosari. Di Iya. sana iya, namanya. Iya. Nah, itu iya. Jadi kayak politik bagi-bagi kue. Tapi kalau lo sama Oza stand up. Kalau aku stand up, Oza juga stand up. Bang Patra kemungkinan juga stand up. Nah, ntar ngobrolnya sama siapa sih Kemal? Sama penonton. Jadi apa? Segmennya tuh MC, abis MC opener, abis itu kami stand up berempat harusnya kalau Bang Kemal juga mau stand up, tapi kalau enggak bertiga aja. Abis itu musik, abis itu Kemal doa penutup. enggak. Apaan? Monolog kebangsaan. Kemal ngapain kan tuh udah habis temen ngobrolnya. Abis musik, aku sama Bang Oza naik lagi berdua ngebacain berita. Ah, Abis itu Bang Kemal sama Bang Patra katanya mau prediksi politik. Oh. Oke. Abis itu kami berempat ngewawancara 2 politisi, talk show sama 2 politisi. Oh. Itu penutupnya. Penutupnya. Ih, panjang juga ya. Panjang juga sih. Makanya worth it sih kalau beli tiketnya itu worth it. Gope. Acaranya beragam. Tempatnya masih Petrus kecil. tuh apa? Penembak misterius. Pembaca berita misterius. Oh, pembaca berita misterius. Tapi tidak misterius dong, kan udah ketahuan kalian berdua. Beritanya Kan misterius. lokasinya juga masih Iya. misterius. Ya, Lokasi misterius. To be announced. Politisinya misterius. Politisi kita nggak Opener. spill juga. Oh, oke. Misterius. Kita sih pengen politisinya ini ya Aldi Taher ya. Wah, Ya, Bagus juga sih. itu bagus sih sebenarnya. Gue tadi ada rencana Ji, lu kan ada nomornya. Ada. Coba lu undang sekarang mau nggak? Dia kan Mau, suka pasti. balas. Iya, Aldi Taher tuh menurut saya jangan. dia berhasil sih nge-branding dia sebagai caleg tuh berhasil banget. Menurut saya Perindo tuh terbantu banget sih sama Aldi Taher. Untuk Sedikit banyak. Popularitas. Untuk dalam rangka belakangan ini, Popularitas aja. dalam waktu belakangan ini, wow. Kan banyak artis yang caleg nih, tapi yang dibicarakan di mana-mana tuh Aldi Taher. Ketimbang Narji, ketimbang yang lain ya. Benny Menurut saya- Cagur. Menurut saya berhasil sih. iya. Cuman populer dengan gaya gitu masih relevan gak sih, Dur? Saya nggak tahu juga. Tapi kan Tapi belakangan ini efeknya jadi baik karena ada gaya-gaya kampanye dia yang nyeleneh juga, tapi orang respect gitu, kayak kaos partai nih bukan dibagi-bagiin sama dia dijual. kaos partai Perindo tuh dijual sama dia. Dia dapat dari Perindo. Ya, Buat dia untuk yang- dibagi-bagiin sama dia entah- dijual. Entah dia dapat Atau bikin atau sendiri. dia bikin sendiri ya. Terus dijual. Terus dijual. Kalau lo mau Dijual. beli. Terus orang ngebedahnya kalau ini nih bagus, jadi nggak modal politiknya kecil. Oh. Gitu. Ya, jadi dia begitu misalkan jadi anggota DPR, DPR, dia tidak cari uang untuk mengganti modalnya. Orang memang dia jual dari Orang awal. jual dari awal. Jadi dia nggak rugi. Gitu. Jadi menurut saya bagaimana saya nggak tahu dia mengkonsep ini atau bagaimana ya, tapi dia berhasil sekali gitu. Iya. Karena kita tahu narasi sempat mengeluarkan bagaimana deretan caleg-caleg dari artis kalangan-kalangan selebriti ini, tapi saat ini yang orang bicarakan Aldi Taher doang. Dia bisa menyalip semua orang untuk ini. Dengan apakah dia sengaja untuk daftar dari 2 partai itu? Apakah dia mengkonsep untuk menjawab salam dengan Look at the stars. stars, Iya, iya. sign for you. Waktu ditanya kenapa di PBB juga, di Perindo juga. Ya, saya juga bingung itu. Kadarullah saya bingung. Kata saya penyiarnya, kok bingung nanti kalau kau pilih gimana? Emang Mbak gak pernah bingung? Manusia ini Bingung. selalu Kak, bingung. yang nggak Nanti bingung kalau tuh udah di di surga. surga. Nanti kalau udah di Nggak bingung katanya. Jadi Dah, menurut kocak saya kali. berhasil sih. Iya. Kalau memang itu dia konsep, dia cerdas, dan saya pernah, maksudnya dulu sempat satu program kan di Tawa Sutra apa gitu ya.
Kaos sutra yang bukan XL itu masih zaman Budi Anduk setelahnya itu. Simpati. Nggak Excel. Ya. Nggak ada tahu sutra itu. Ngobrol dengan dia belum aneh seperti sekarang ini ya. Tapi masih ada gejala-gejala yang seperti sekarang ini. Gejala-gejala. Tapi normal aja dan memang bukan orang yang stres, bukan gitu. Jadi saya masih berkesimpulan bahwa itu dia rancang, dia bukan aneh, asal aneh aja enggak, dia rancang sih. Iya. Dan itu berhasil. Politisi lain banyak yang ngiri tuh ya. Maksudnya secepat itu naik namanya Aldi Taher. Iya. Dari sekian ribu caleg. Bahkan ini kayak saya ditunjukin Bang Panji sih, saya nggak tahu itu video dari mana. Dia diwawancara sama Ruben Onsu. Di setiap jawabannya Aldi Taher itu ketika dia tuh ngerti dia tuh lagi nge-punch. Jadi di setiap kali dia ngomong, dia jedain tuh. Tunggu reaksi. Jadi dia tunggu tawa di situ karena dia tahu itu dia bukan ngomong. Ruben Onsu mungkin mikirnya kayak, wah lu ngomong sembarang doang nih. Kenapa ngomong ini? Kenapa ngomong? Tapi padahal Aldi Taher secara ngomong itu dia jeda-jeda itu karena dia tahu itu punchline-nya dia pengen berharap tawa dari situ. Makanya kata Bang Panji ini orang ini dia konsep sih kayaknya. Kayaknya mungkin gitu. Belum pernah ketemu lagi sekarang ya? Ya? Belum pernah ketemu lagi. Belum pernah. Tapi saya sering nonton dia di Twitter. Karena sering lewat. Sering lewat. Tapi pernah ini ya, di waktu kalian bikin acara-acara ini ada dia. Pernah diundang. Waktu itu di acara apa lu? Partai. Pernah apa? Yang tadi sepanggung Total sama Politik Aldi Taher. atau di Kelakar Indonesia ini. Enggak sih. Pernah sepanggung ini pernah di preskonnya komisi, iya. Jadi Preskon apa? komisi.co bikin festival musik. Oh, Pesta oke. rakyat itu. Pesta rakyat. Ini tampil tuh. ngeband ya. Tampil. Iya. Di preskon yang ngisi salah satunya Aldi Taher. Aku sama Oza gitu. Ya itu emang komedinya dari Aldi Taher semua dan timingnya bagus sebenarnya, emang konsep sih itu pasti. Timingnya pas, selalu pas. Lucu. Lucu. Orang dia di Tahu Sutra dulu tuh lucu. Jadi Aji baru datang, dia udah nge-set kamera. Ayo Ji, kita konten. Baru datang. Tapi beneran diupload. Ada di Instagramnya. Saat itu juga. Cing Abdul nonton ini nggak? Dia diwawancarain Kukuhya. Nama acaranya apa, Dim? Minta digampar. Minta digampar. Belum lihat gue. Ditinggalin sama Kuku. Kukunya nggak kuat. Pulang. Mau nangis Aldi Taher. Kuku pulang. Beneran pulang naik mobil. Beneran Pulang. Di tengah-tengah gini, Kuku tiba-tiba keluar pulang. Dia tuh pulang beneran. sampai keluar, masuk lagi. Terus dia kenapa, Bro? Gitu. Dia kenapa, Bro? Gua salah ya tadi ya, kata Aldi. Gua salah ya. Kan dia tanya, gua jawab ya. Kenapa gua ditinggal gitu. Kenapa emang kukunya? Nggak kuat. Nggak, saya kemarin di stand up bola, stand up Indo tuh saya tanya, itu kenapa ditinggalin, kata Kuku tuh udah kesel banget karena sebelum itu Kuku tuh nunggu dia 3 jam. Oh. Jadi ini Abdur nih yang telat nih, di atasnya Abdur ada Mamat, nah di atas Mamat ada Aldi Taher. Tapi datang tetap. Datang. Lo berdua nggak datang. Ada. Kalau di rata-rata ya mungkin lah. Ya gitu, itu. Pernah ada ancaman-ancaman gitu gak sih? Dari konten-konten lo? Atau ya bukan ancaman inilah. Maksudnya secara pribadi dibully atau gitu. Pasti ada aja lah kalau yang nggak setuju kalau di sosmed mah. Iya. Nggak mungkin sampai ke DM, ngomongin, kalau buat komen-komen mah biasa ya, sampai ke DM gitu. Pernah aku Disamperin dia? Di DM. Lo disamperin juga pernah? Pernah. Dikelilingin minta klarifikasi sama salah satu kelompok yang aku singgung. Terus Clear tapi. clear, maksudnya mereka paham. Paham akhirnya. Salah paham aja. Kadang emang begitu, maksudnya mereka berpegang pada setup awal yang mana sebenarnya memang setup awal kan kita membuka tentang sebuah masalah gitu ya. Kan cara kita bikin punchline kan kita sudah bawa dia kemana dulu, baru kita punchline. Nah kadang mereka masih pegang pada setup awal ini, padahal yang kita lucuin itu bukan lagi yang di
di awal, tapi ya sudah yang kita umpamakan lah apalah, kadang-kadang begitu. Saya juga kadang suka diprotes begitu. Habis ngerosting juga dia pernah ini diomelin 2 jam saya misahin. Diomelin sama Diomelin orang sama yang di roasting. kamu roasting itu, Iya. marahin kamu. Langsung di lokasi itu habis acara. Tapi orang itu tahu nggak akan di roasting? Enggak. Itu. Oh. Emang aku tuh udah minta ngobrol sebelumnya kan sama Dadakan ini memang kan. acara itu. Emang dadakan. Aku udah minta ke penyelenggaranya, boleh nggak ngobrol dulu segala macam, pengen ngasih tahu materi ke orangnya. Nggak bisa gitu. Wah. Oh, jadi begitu di roasting, akhirnya orangnya tersinggung. Bener-bener pas kamera mati belum nggak pindah tempat langsung. Kamera mati nih. Close semua. Langsung gini. Panggil aku sini. Gimana ngomong aja? Hah? Langsung. Personate coba impersonate gitu. Jangan dong, ntar ketahuan tokonya. Kan ada ciri khas nada. Dia panggil terus Ada permainan retorika. dia panggil terus dia bilang apa? Hah? Ya dikasih tau lah, ya stand up yang bener tuh nggak kayak gitu. Harus berlandasan fakta. Fakta, ya. Heeh. Berdua mereka, kita ngeliat ya. Dia bisa stand up juga tuh orang. Oh, enggak. Tapi Iya. kok Kayaknya saya tahu deh orangnya. Kayaknya. Oh, Siapa, Mr. Bang? Petrus ini. Nggak tahu ya. Nah, saya sebut di sini nggak enak juga. Kayaknya aja. Kayaknya iya. Terus Kan saya- apa yang di Siapa tahu saya salah. yang diprotes sama dia? Nah, materi yang mana? Yang dibilang mengada-ada. Kalau materi. Ketahuan dong ntar kasusnya. Gak apa-apa lah, kan udah jebar gitu. Iya, jangan dibahas lagi aja. Tapi ada tayangannya. Ada. Oh, oke. Saya menertawakan kamu karena kamu sebagai badut saja gitu. Ya, saya tahu berarti orang itu. Itu quote-nya dia banget soalnya. Di berbagai macam tempat dia ngomong gitu soalnya. Oh gitu ya. Penghargaan kita pada badut ya kita tertawakan. Kita Gitu. tertawakan. Enggak, maksudnya emang ada yang mengada-ada. Ya kan kadang-kadang ya kita stand up ya, di setupnya itu ada yang fakta, terus ada yang kita hiperbola dikit. Nah dia protes di sebelah mananya? Yang diprotes waktu itu what if-nya. Aku bilang what if padahal. Gimana kalau ini tentang kejadian beliau mengomentarin salah satu kejadian besar yang ternyata salah. Kejadian besar yang ternyata salah, aku cengin gitu. Iya. Oh ya pernah ada itu ya? Iya. Kejadian besar ternyata salah. Oh, terus dia marah. Marah. Faktanya nggak gitu, ada di pengadilan bla 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 gitu. Faktanya nggak gitu. Sulit juga berarti ya kalau Ya, dia- itu- bukan dia. Tapi dia nggak mau diminta maaf, Aji nggak mau. Gak mau. Aku tuh dari awal langsung minta maaf. Saya nggak mau minta maaf. Saya pengen. Saya nggak mau. Emang pengen ngomelin. Oh. Emang. Tapi Tapi baik-baik udah. aja abis Iya, itu. iya. Habis itu udah jadi akrab lah gitu. Aman lah abis itu. Ya gitulah. Jadi kalau saya tuh saya pernah stand up Di depan dia? ngerosting dia juga. Oke. Nah, Tapi izin. Kayaknya acara itu saya nggak tahu orang yang Kreatif acara ya. itu ini dia kasih tahu dia apa tidak, tapi saya tidak peduli sih. Saya Tapi tidak dipanggil seperti Aji. tidak. Sini dong. Ya, saya tidak peduli dia tahu ini akan ada roasting atau tidak, saya tidak peduli gitu. Oke. Pokoknya saya disuruh tampil ya saya tampil gitu. Urusan ini yang belakangan gitu. Tapi alhamdulillah enggak. Tapi saya membuka dengan itu, dengan quote-nya dia itu. Maksudnya orang ini sering ngomong kalau cara menghargai badut itu ya ditertawakan. Jadi ya tertawakan saja, saya ini badut di sini gitu. Oh. Jadi saya sudah pakai kata-katanya dia di awal. Nah, gitu Kalau sih. lo tersinggung, masa lo tersinggung sama badut ya? Iya, maksudnya kan cara menghargai saya, Anda ketawa aja gitu. Tapi alhamdulillah dia ketawa sih, lumayan lah, ada senyum-senyum dikit. Tapi memang di acara itu sempat berargumen gitu, memang orang itu jago untuk membawa kita ke tempat-tempat yang ke zona-zona yang kayak tinggi banget gitu dengan segala kata-kata dan segala macam seolah-olah kayak kita sudah tidak di bumi gitu, di tempat lain yang mana kalau kita nanti bertanya itu maksudnya apa,
kita dibilang bodoh gitu. Tapi padahal kayak jawab aja seperti manusia biasanya gitu, nggak usah dilari-lariin kemana-mana gitu. Iya. Nah, di acara itu juga akhirnya begitu di off cam, dia argumennya dia kalah gitu. Oh. Di off cam itu kalah telak gitu. Tapi di on camnya itu dibawa kemana-mana gitu. Pinter dong berarti. Iya, memang jago, makanya saya bilang memang secara retorika Itu kita 2 jam itu sampai dikasih tahu teori dia ada 4 sisi apa segala macam ya. Iya, gitu. Dia mengerti Jadi, semua cara sih main. dia. Hah? Tahu semua. Iya, tapi kadang orang yang maksudnya orang menurut saya orang yang cerdas itu, maksudnya orang yang keren, cerdas itu ketika dia memahami sesuatu, dia bisa menjelaskan kepada lawan bicara dengan tingkat pemahaman orang yang diajak bicara gitu. Kayak seorang profesor fisika, Einstein itu tidak mungkin menjelaskan kepada sebuah seminar masyarakat dengan segala ilmu-ilmu fisika, enggak. Dia akan bikin sederhana mungkin untuk orang paham kan. Tapi kadang orang ini untuk menutupi bagaimana lemah argumen menurut saya, lemah argumennya, dia bawa itu ke tingkat-tingkat yang memang kita susah berpikir ke situ. Entah karena kita yang dia sebut buku itu kita juga baru pernah dengar. Iya. Penulisnya kita juga baru pernah dengar. Yang memang kita tahu, ya dia baca itu, cuman masa kita nggak tahu gimana dong gitu. Ya. Oke, ini kalau Petrus ini IO-nya siapa? Kelakar Indonesia. Kelakar Indonesia ini bikin ini juga kayak divisi OVR juga. Iya. Selain proyek Petrus ini udah bikin Sebenarnya Kelakarin ini dibikinnya buat ngisi-ngisi kreatif kampanye politisi. Oh, jadi Agensi lah itu kan. Konten kreator. Iya, konten untuk kreator. politisi atau untuk partai? Mau politisi mau partai untuk kepentingan politik lah sebenarnya. Oh, udah ada yang dikerjain? Udah ada. Nggak peduli partai mana aja ya? Nggak peduli. Ya, Sikat aja sikat semua. aja semuanya. Yang kita ya. nggak di depan kan. Yang penting kan nggak di depan ya. Dan itu salah satu ranah pekerjaannya komika sekarang menurut saya. Iya, banyak ya. Yang akhirnya sekarang orang sudah tahu. Padahal itu sudah terjadi Sejak lama lama. sekali. Iya. Yang lama. Ya. Lama sekali. Di belakangnya beberapa politisi yang kelihatannya kayak keren itu ternyata ada komikanya di situ. Yang menulis Materinya. pidatonya bahkan. Iya. Iya, pidatonya bahkan gue tahu Iya. ada yang itu ya. Iya. Keren. Dan bagus lah Kelakar Indonesia artinya langsung membuka diri aja gitu. Secara terbuka. Secara terbuka. Kalau yang dulu tuh kan enggak. Yang dulu tuh ada komika-komika dia 2 kaki. Ya kita juga semua 2 kaki itu. 2 kaki. Jadi Lo emang kiri doang, kanan doang. ya maksud saya itu tidak fair lah. Maksudnya? Maksudnya Ya, ini malah nerima semua bukan? Iya, Kelakar juga berkaki dua kaki. kaki. Bisnis, iya tapi betul. bisnis, tapi Maksudnya dia langsung ngomong kan, dia Oh, langsung ngomong. oke. Saya terima semua partai gitu. Oh, oke. Dulu itu bukan sekarang ya, di zaman yang dulu-dulu ya. Kan Itu dulu-dulunya semana sih? Orang ya, stand up 2 aja. kali pemilu inilah. Nah, ya. Nah, itu ada yang berdiri di belakang tapi Dia sebenarnya tidak mendukung dia. iya di depannya kayak gua nggak peduli politik, gua nggak ini politik. Tapi padahal saya pernah sekali saya bilang, lah, oh lagi meeting bikin pidato ini gitu. Saya bilang kalian di depan doang nggak ngomongin, maksudnya gentle lah, Ya. muncul aja kasih, maksudnya ini gitu, jangan di open mic atau di apa ngomong kayak nggak peduli ini lu ngambil duit dari situ juga. Mending saya kan, maksudnya bukan mending. Maksudnya kalau saya langsung kan, saya dukung Prabowo 2 kali gitu. Cuman memang nggak ada apa-apanya gitu. Panji dukung Anies. Iya. Ya. Dia kayak ini loh, kayak burung pipit pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Ya ada yang bilang burung pipit, ada yang bilang semut. Hah? Yang bawa air. Iya ada semut juga. Semut juga bawa air. Ya mungkin ada ember-ember kecil. Mungkin tidak berarti gerakannya, tapi orang tahu kita ada di pihak mana gitu. Ya. Lebih gentle gitu Ya, ya. ya, lebih gentle aja gitu.
Karena menurut saya memang harus dibiasakan sih, politik berbeda tuh kan senantiasa kita akan berbeda. Iya. Jadi dengan kita tunjukkan kita berbeda dan ternyata masih bisa saling akrab, Iya. itu tuh bagus. Iya. Tapi memang sekarang job rame di tahun menuju 2024 ini. Pasti rame dong ya. Malah lagi enggak nih. Iya. Karena kan nahan kali ya semua ya. Nanti paling November kan mulai Oke, pas sudah Kampanye. daftar calon tetap DCT. tetap, iya. Ya, ya. Tapi harusnya dari sekarang sih kalau mereka mau Bikin ini ya, event-event karena ya. tidak hanya bikin event, maksudnya kalau mau meng-hire orang untuk kreativitasnya Oh, kalau harusnya di dari situ iya. sekarang. Oh, kalau Karena kreatifnya iya. ada. Iya, Eventnya itu yang enggak ada. Eventnya nggak ada. Eventnya nggak ada. karena harus dipersiapkan dari sekarang. Iya, kalau itunya iya benar. Ini segala- kalau sekarang nih ada berapa yang lo pegang? Yang udah jalan atau yang pengen jalan masih? Yang dalam taraf Taraf penjajakan. penjajakan kreativitasnya ini. Iya, iya. Berapa sih? Pasti paling baru 3. Yang pasti banyak tiga. lah. Iya. Beda-beda partai. Atau satu Ada partai. yang beda. Ada yang beda, ada yang Beda sih kayaknya beda. iya ada yang beda tapi identik. Waduh. PSI sama PNI. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang identik kan cuma itu. Iya. Banyak kan identik. Banyak, cing yang identik mah. Hah? Berkarya Golkar identik. Iya. Tapi emang masuk dua-duanya? Berkarya? Berkarya enggak sih? Enggak. Gelora PKS. Hah? Gelora PKS. Gelora PKS Gelora identik. Gelora apa kasih identik? Mungkin. Mungkin. Ya orang-orangnya doang mah. Mungkin. Iya. Nggak tahu juga. Ya tapi yang pasti yang mana aja lah ya. Yang mana aja. Yang mana aja kan. Lo meng-create sesuatu bukan meng-create kebohongan kan. Cuman bagaimana cara dia menyampaikan visi misinya dengan bahasa yang lebih Iya. lebih bisa diterima gitu. Iya. Tapi kalau lo tahu itu visi misinya dia bohong, ini sih bohongan. Lo tetap kerjain. Kan kita nggak tahu juga dia bohong atau Iya. enggak kan. Oh, iya. Nanti kan Pak, kalau Iya, kepilih iya, kan. Betul. Nggak usah bawa. Tapi kalau dari track record orangnya Iya, kayaknya iya. Maksudnya jadi dia mereka nggak bawa si sentimen pribadi dulu lah ya. Iya. Udah Ini- gua kosong aja dulu. wah ini gitu. mantan koruptor nih gitu. Nah, itu enggak sih kayaknya. Mantan koruptor ada nggak sih? Nggak ada kan? Nggak ada, Nggak nggak ada. Atau namanya dia pernah tersebut di persidangan nih tapi tiba-tiba hilang aja gitu. Pernah Ya. tersebut di persidangan? Nggak ada. Ah, kalau sebagai saksi? Iya, kalau sebagai saksi Iya. Maksudnya ada yang tersebut di persidangan gitu cuman tidak ada lagi jalur ke sananya gitu. Iya. Mungkin dia banyak duit jadi nggak ke kita kali ya. Kita kan yang Iya, semisal. Kalau yang udah dikorupsi ya udah banyak duitnya jadi nggak ke dia. yang lebih Ada profesional lagi, lagi. yang lebih profesional lagi. Yang lebih nggak peduli lagi ya. Tapi Iya, bagus sih ini jadi suatu saat mungkin akhirnya kita akan menemukan pemilu yang kalau di belakangnya semua anak komik ya misalkan ya, kita akan menemukan sebuah pemilu yang di situ akan jadi ajang lomba kreativitas. kayaknya Iya. udah kelihatan dari sekarang kan. Maksudnya mereka adu konten apa segala macam dong. Kelihatan nggak sih? Maksudnya mulai mereka udah ya selain narasi yang mereka bangun tuh udah bikin branding dari konten-kontennya gitu-gitu. Iya. Ada juga ya. Udah ada ada. juga begitu. Udah agak mulai yang nggak sepanas kayaknya ya, nggak tahu juga sih. Ya. Nggak sepanas yang tahun-tahun sebelumnya yang main isu apa agama segala macam. Iya betul. Kayaknya sih. Mudah-mudahan Tapi kan Pak begitu Jokowi ya. udah bilang dari tahun berapa itu politiklah dengan gembira. Iya. Maksudnya memang sebenarnya enak juga kalau di kayak misal kita lihat Instagram dari Erick Thohir, Ridwan Kamil, terus Sandiaga Uno gitu. Mereka udah punya tim kreatif sendiri. Iya. Iya, Iya. udah sangat populer lah kemasannya gitu. Iya. Nggak kayak Menteri Olahraga yang baru, Pak Dito. Kayaknya belum tersentuh sama ini dah. Bahasanya tuh masih bahasa politik loh. Coba Oh, lo, iya? beresin dikit saja. Tapi Kayaknya tapi menurut saya kayaknya itu dia sedang menurut saya kayaknya ya dia sedang apa ya kayak ini lingkungan kementerian atau lingkungan saya sebagai menteri akhirnya nyesuaiin ya? mencocokkan diri untuk ke situ menyesuaikan Karena menurut gue dia terbalik. Kalau Instagram Kemenporanya terlalu populer kalau kata gue. Branding. Jadi gue yang menganggap nih, uset begitu masuk dia bahasanya begini juga, sama juga. Kayak dia yang terbawa gitu.
Ngerti gak sih maksud gue, Dur? Ini ada 2 nih, Kemenpora 1, Instagramnya, yang ini Pak Dito. Yang ini, bahasa ini harusnya menurut gue itu bahasanya Pak Dito. Nah, bahasanya Pak Dito dimasukin sedikit lah ke sini, cuman dikasih sedikit yang supaya light. Kalau ini terlalu light nih Kemenpora. Jadi kayak bukan Instagram institusi gitu. Oh, jadi kayak bercanda banget. Iya. Iya. Mau bahasanya ya kayak kelihatannya ya gitu ya. Oh. Menurut gua agak terbalik ini. Mungkin Pak Ditonya pengen menunjukkan bahwa gue masih muda, tapi gue bisa masuk nih ke dalam komunitas yang seperti ini gitu. Tapi kan sebenarnya kalau gue bukan mengharapkan itu, Pak Dito masuk di situ justru membuat kementerian menjadi lebih Asik. iya. Tapi Kayak- program-programnya kan asik, undang-undang komik. Iya, Undang-undang. kalau dilihat sih itu. Bahkan pada saat nunjukin lagi ngundang komik aja bahasanya nggak populer gitu, yang di pribadinya ya. Oh, saya enggak. Coba lo ini deh. Padahal pas preskonnya asik banget ya. Ya, Pas preskon awal kepilih. dia termasuk yang menurut Dia gue bilang apa di membawa press con? perubahan. Dia bilang saya menteri pemuda dan olahraga. Oh, yang jarang ini, olahraga. Iya, yang pertama harus saya perbaiki adalah diri saya sendiri dulu karena saya masih jarang olahraga. Yang penting dia masih muda. Iya, iya. Karena gue pendukung Pak Dito, gue seneng gue pingpong jadi dikirim. Pingpong dia kirim. Ya sangat sentimental buat gue gitu. Jadi gue mendukung dia pasti. Ya, saya sekali bertemu dengan dia. Gue malah belum. Dan saya merasa ya dia anak muda yang jadi menteri aja. Iya, benar. Jadi ketika dia berbahasa baku itu sebenarnya sedang dalam taraf dia menyesuaikan aja. Menyesuaikan diri ya. Ya mungkin Iya, ya. dia bukan anak muda yang terjebak dalam nuansa orang tua, enggak. Anak muda yang memang lagi menyesuaikan diri aja. Mungkin karena gue nggak pernah ketemu, jadi gue nggak tahu dia bagaimana sehari-harinya. Gue baca mungkin. dari Saya juga Instagramnya. satu kali doang, nggak bisa tahu sehari-harinya dia doang. Kayak dia beli tisu di mana nggak tahu juga Ya saya. kan nggak perlu sampai ke situ. Ya proyek-proyek seperti itu yang bisa dikerjakan sama Iya, Kelakar Indonesia Kelakar, sebenarnya bisa. ya. Ya ya. Kalau ada- Kementerian ataupun menterinya atau si politisinya ataupun partainya. Nah, itu teman-teman yang lain yang pengen biar lebih berkelakar gitu, Iya. politiknya, kampanye segala macam, bisa di Kelakar Indonesia. Sudah teruji lah, Sudah teruji. sudah teruji. Jadi bisa untuk meng-hire Kelakar Indonesia untuk menyusun strategi kampanye yang lucu. Tapi benar. Menangnya belum tentu, cuma Iya, lucu. kocak gitu yang Kocak, penting. yang penting Betul. kocak gitu. Iya iya iya. Kan salah satu yang berhasil menurut saya pergerakannya admin Gerindra itu. Nah, itu Itu berhasil sih dia tuh. berhasil banget itu. Iya. Dia tidak dia mulai itu bukan hanya di sini, bahkan dari zaman dia kalah di 2019. Sudah mulai itu dan sekarang akhirnya dituai hasilnya tuh. Orang bahkan kayaknya orang lupa kalau Di situ ada Prabowo. di situ ada Prabowo. Serius. Karena memang jomplang banget ya. Iya iya iya. Saya tidak pernah ketemu Prabowo ya, tapi kayaknya kaku banget kayaknya ya. Ya, tapi kan udah Twitternya Pak Prabowo juga udah gitu kan. Kayak gitu mainan ya? bot banjir kemarin. Iya. Oh iya. Heeh. Jadi pada mulai lucu-lucu lah dan Iya. itu komik semua kalau rasa sih. Paling tidak berhubungan lah sama anak-anak stand up Iya. ya. Tapi memang admin Gerindra tuh lucu sekali. Lucu. Lucu sih. Admin Gerindra, admin PUPR. Iya. Kalau admin PUPR kayaknya Pak Bas sendiri itu. Enggak, saya pernah ketemu. Jadi ternyata beberapa orang admin PUPR itu. Sekitar 3-4 orang tuh memang manusia-manusia ini lucu memang. Mereka pegawai PUPR. Dan memang lucu. Waktu ngobrol tuh memang lucu. Saya bilang, oh pantes konten kalian lucu-lucu, emang kalian selucu ini. Lucu. Pak Basnya juga lucu banget gitu. Siapa? Pak Basnya? Iya. Kayaknya itu yang perlu dipelajari sama adminnya pajak ya. Admin pajak pengen lucu Jangan tapi bercanda dong kalau admin admin pajak. pajak pengen bercanda tapi cringe. Iya. Iya. Mungkin karena kita udah kesel aja kali Dur sama Enggak, pajaknya. emang cringe aja. Emang gitu. keren sih. Komedinya. Orang lagi dia tuh tidak
kalau ini bedanya admin PUPR dan admin Gerindra, dia tuh menerapkan elephant on the room. Apa yang sedang terjadi, ya sudah dia bawa itu ke komedi aja. Elephant on the room, karena kalau admin di pajak enggak. Ada masalah ini, enggak, dia tetap pengen kasih materi ini. Enggak, lu yang ini dibahas dulu nih. Di tengah-tengah panggungnya ada lubang gede nih, lu kenapa nggak bahas lubang ini gitu. Iya. Makanya jatuhnya kayak apaan sih gitu. Ya mungkin mau dipindah, mungkin orang yang di PUPR-nya mau dipindah ke Ditjen Pajak biar jadi admin. Atau Dirjen Pajak kontak kami. Nah, boleh. Silakan ke Kelakar Indonesia. Kelakar Indonesia. Ya, bagaimana menagih orang dengan cara lucu. Iya. Dengan cara galak aja nggak dibayar. Boleh cara lucu. Minta ditagih terus supaya lucu. Kita sewa Obi mesak. Hobi biasa. Ya. Oke, terima kasih Sukron. Terima kasih. Aji, mudah-mudahan si Petrusnya ini berjalan lancar. Amin. Jadi yang pengen beli silakan langsung ke Loket. Dia nggak pakai .com ya, Loket aja ya. Loket.com. Loket.com situ ada apa keterangan-keterangannya sekarang lagi ada di presale 1. Berapa ininya kapasitasnya? Belum tahu kan, to be announced masih. Tapi kan udah pasti ada lah. Lo nggak tahu? Tergantung, kecuali Pasti udah tahu. Enggak, udah ada 2 nih, paling tidak udah ada 2. Kalau enggak, masa dia nerima terus nggak muat. lah misalkan 3.000, ya sudah tinggal cari venue yang 3.000. Emang gampang nyarinya. Padang Masyar. Tanggalnya udah ada masalahnya, Dur. Berarti dia udah ada 2 atau 3. Mungkin. Ya, tapi mudah-mudahan sih nggak geser tanggal ya, mudah-mudahan. Tapi masih diusahakan lah nyari tempat. Oke, mudah-mudahan tambah laku dan semuanya segera dipastikan ya. Memang sekarang modelnya begitu, jualan yang belum pasti aja laku, Dur. Dulu kan kita harus promosi sesuatu yang udah pasti, ini enggak nih, nggak pasti. Udah mau siaga lagi. Ya. Oke, terima kasih Aji. Terima kasih Sukron. Abdel, Bang Abdur. Mantap. Kamu yang nutup nih acara kamu, Mas. Oke. Ya, udah. Nutupnya gitu aja. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk obrolan-obrolan. Terima kasih Aji, terima kasih Sukron, terima kasih Cing Abdel juga sudah hadir di Ngabdur kali ini, dan teman-teman yang pejuang setrika yang nonton, mudah-mudahan setrikaan kalian sudah rapi semuanya, dan kita berjumpa lagi di Ngabdur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu panas. Mantap.